Saudara, bagaimana kita memikirkan hidup kita supaya menjadi satu hidup yang bernilai, ini menjadi tantangan tersendiri. Ya. Pertama, hidup adalah Kristus. Filipi 1:21 menjadi ucapan Paulus yang sangat terkenal. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Ini menjadi satu yang sangat perlu untuk kita berbicara. Bagaimana Paulus dalam kitab Roma pun berkata, kemanapun aku pergi, bau Kristus itu mengikuti aku. Bau kematian. Jadi dia mau mengatakan, dimanapun dia ada, Kristus terikat dalam dia. Di dalam hidupnya maupun matinya. Maka penderitaan dipandangnya sebagai sebuah kehormatan. Penderitaan yang datang, yang menghantam Kristus. Bukan karena dia berbuat salah. Karena dia mau menegakkan kebenaran di tengah dunia penuh kekacauan. Jadi kalau saudara saya mau menegakkan kebenaran di dunia kekacauan, lalu berharap nggak ada masalah. Maaf, you salah. Kalau nggak mau masalah, lebih bagus kamu berdamai dengan dunia. Nyaman, tenang. Berjalan dengan dunia, aman, tentram. Tapi begitu kita berkompetisi dengan dunia, waduh itu udah fightingnya itu udah luar biasa begitu ya. Nah oleh karena itu hidup adalah Kristus, itu berarti hidup bagi Kristus. Kalau saya bilang hidup adalah Kristus, maka itu bagi dia, untuk dia. Maka hidupku bukan aku lagi yang seperti kita sudah bicarakan 2 minggu yang lalu, tapi Kristus di dalam aku. Aku hidup di dalam iman percaya kepada dia. Nah ini menjadi semangat kita. Kalau kita berjuang, kita kerja, kita cari makan. Karena perlu bagi keluarga. Saya perlu prestasi, saya perlu reputasi. Saya perlu bagi saya supaya dihargai. Semua kita mempunyai kepentingan bagi diri, bagi keluarga. Dan itu masuk akal. Tapi adakah kepentingan kita lebih tinggi bagi Kristus? Di dalam bagian seperti ini, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Bagi Kristus tadi itu. Nah oleh karena itu, kalau hidup memang betul adalah bagi Yesus, maka kita harus siap bertanding. Saya hidup bagi diri saya kerja keras untuk keberhasilan saya. Saya hidup bagi keluarga saya bekerja keras untuk kebahagiaan keluarga saya. Apakah kita hidup juga bagi Kristus untuk kemuliaan Kristus Tuhan kita? Nah stratanya di mana? Karena itu tidak heran kalau Yesus kemudian mengkoreksi lalu berkata, jikalau engkau mencintai keluargamu, orang tuamu, anakmu, dirimu sendiri, lebih dari aku engkau tidak layak bagiku. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir ya, berat amat ya. Itu enak diucapkan itu saudara. Saya coba belajar mendahulukan dia. Tapi kalau ditanya-tanya misalnya, saya sih pengen dong lihat anak menikah, ngelihat cucu kalau boleh sampai nikah kan gitu. Lalu kan saya mesti jaga sesuatu bagi kemungkinan-kemungkinan yang indah dalam kehidupan keluarga saya. Sehingga mungkin saya akan bilang, Tuhan Yesus mau sih pelayanan, tapi tunggu dulu ya. Kan saya masih ini, kan saya masih ini. 1000 antriannya itu. Persis seperti murid yang mau mengikut Yesus, dia bilang, tunggu Tuhan, aku mau menguburkan orang tuaku lebih dulu. Bukan tidak boleh pergi menguburkan orang tua, tapi itu kepada tradisi Yahudi. Artinya orang tuamu tua, tungguinlah dia sampai engkau mendapat hak warisanmu. Dan dia berpikir dengan warisan itu, dia akan makin lebih baik melayani Tuhan. No. Uang kita tidak menjadi penting, saudara. Ya, selama kita pelayanan itu saya belajar betul. Di Mika itu kadang-kadang saya pusing sampai satu titik saya sadar. Dulu kita pikir uang yang susah ya. Ternyata uang makin lama makin tidak susah. Tapi tetap susah dan makin susah cari SDM. Cari manusia yang cinta Tuhan. Kadang-kadang saya pikir ya kesulitan dulu, kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga dulu. Itu menolong munculnya orang-orang bermutu. Tapi kelebihan, kemapanan itu menjadi anti klimaks. Ya, sebelum kebaktian tadi saya ngomong sama satu rekan guru kita yang akan kembali lagi ke Kalimantan. Ya, kemarin tadi ngomong lagi bagaimana kita kemudian membenahi seluruh apa yang ada. Saya berdoa kiranya Tuhan berikan satu tim inti yang solid, yang kuat. Yang mau hidupnya, pelayanannya bagi Kristus tadi itu. Bukan bagi diri atau bagi keluarganya. Ya. Nah oleh karena itu hidup bagi Kristus itu bukan bilang saya hidup untuk Kristus, saya hidup bagi Kristus. Saya cinta Yesus. No. Layani dia. Maka melayani Kristus adalah melakukan kehendak Yesus. Melayani Kristus bukan melayani melakukan kehendakku. Dengan cara yang dia mau bukan cara yang aku mau.
Saya baca Alkitab terus telusuri dan jujur saja saya semakin sulit membayangkan ya arus hidup seperti apa yang digambarkan Alkitab. Yohanes Pembaptis melihat orang-orang datang mau dibaptis. Ular beludak, pulang kau. Waduh mah. Dan memang itu beludak sih. Tapi kan gak ada etika. Gak ada sopan santun. Tapi siapa yang mau marah sama Yohanes Pembaptis? Pasti kita gak ada yang marah kan. Tapi kalau saya yang bilang ular beludak pasti kalian ngamuk semua kan. Kadang-kadang ya batin ini bergumulnya luar biasa loh. Saya tahu tata krama, saya tahu cara, tapi saya tahu kebenaran dan saya kejepit di tengah. Dan saya cenderung seringkali kompromi. Jadi tidak terlalu keras gitu. Dan saya tahu itu salah, mematikan kepekaan dalam menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Maka kemudian jalan yang paling penting kalau saya berurusan dengan diri saya sendiri, saya hantam diri saya. Artinya apa? Saya nggak akan ada bilang sakit lalu nggak pelayanan. Saya nggak akan bilang capek lalu nggak gini. Ya kemarin istri saya mesti pontang-panting beres ini beres itu. Lalu kita mau ke Kalimantan, yuk kasih satu seminar. Aduh Pak nggak mungkin siap gini karena memang banyak yang dia mesti kerjakan. Ya, saya bilang saya jalanin hal yang sama. Yuk paksa dirimu karena istri saya itu tipe orang yang rapi, teratur begitu ya, hitung semua. Maklumlah orang sipil ya, mau bangun rumah dihitung benar. Kalau saya kan bangun rumah cukup dengan doa. Wah rapi, belajar. Akhirnya dia sempat jadi kasih training juga di sana. 1, 2, 3, 5 pengalaman membuat dia akan makin kuat. Jadi ke saya itu bisa besok mendadak orang harus minta ini dan ini. Saya nggak terlalu pusing. Maka kita setia di ujung sini melayani dia. Dia akan melengkapi kita loh. Tuhan itu yang melengkapi kita. Maka bagian kita adalah taat pada situasi kondisi yang dibuatnya untuk kemuliaan namanya. Belajar mencintai dia bukan mencintai diri. Belajar melayani dia bukan melayani diri. Ya, sehingga dengan demikian kita lakukan hanya untuk satu, memuliakan Kristus itu. Apakah Kristus dimuliakan dari pelayananku? Apakah Kristus dimuliakan dari hidupku? Saya pikir selalu ya tiap malam saya harap semua kita personal kita duduk mikir ini satu hari sudah lewat. Apa hidupku adalah Kristus? Bagi dia, melayani dia, memuliakan dia. Baru kita bilang iya. Kalau iya, tanya yang kedua. Apakah kau hidup sudah seperti dia? To be like Christ. Orang yang mengabaikan keinginan dirinya. Kalau boleh cawan ini lalu. Oh itu bagus banget ya. Tapi koma. Namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ya Allahku kata Paulus. Cabut duri ini terlalu sakit. 3 kali minta, 3 kali Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Lalu Paulus bilang apa? Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatanmu. Padahal kalau kita mengalami kelemahan terlalu cengeng. Kita sangat sayang pada diri kita bukan Tuhan kita. Kita sangat excuse dengan diri kita, saya mesti gini, saya enggak. Kita bukan sayang kepada Tuhan dan mengabdikan diri kita. Kita harus belajar, saudara. Ya. Makanya saya makin ngerti juga ketika Tuhan Yesus sendiri bicara. Cinta akan rumah Tuhan menghaguskan diriku. Semakin kita melayani Kristus, semakin mendalam. Kita kehilangan diri kita. Dan waktu kita kehilangan diri kita, baru kita menemukan. Kita seperti Kristus Tuhan kita. Hidupku ini bukannya aku lagi. Jadi ini mesti kita kobarkan semangat ini. Tidak mudah karena ini akan berbenturan dengan realita hidup di dalam dunia yang tidak sederhana. Tapi pertandingan harus kita jalankan karena menyesal kemudian tak ada gunanya. Tak bisa mundur kan. Dan jangan lupa ini bukan soal siapa kamu, siapa saya, berapa kuatnya kita. Ini soal penyerahan kita karena Tuhan yang akan bertempur untuk kita. Menaklukkan diri kepada kehendaknya itu menjadi sangat penting. Sehingga kita hidup seperti Kristus menghidupi kehidupan kita. Menjalani hari-hari kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup yang menyenangkan hatinya. Kan keren ya. Maka ya saya berharap semua kita di sini kalau dalam pelayanan. Jangan berharap seperti kita ada di surga.
Kalau engkau lagi melayani, engkau lagi ada di neraka. Kalau harap engkau ada di surga, itu nanti sudah tenang ya. Sudah selesai pelayanan, kita di surga. Tapi lagi pelayanan, engkau ada di neraka. Hantam sana, hantam sini, kobar sana. Tetapi semangat tidak boleh berhenti. Ada persoalan, ada masalah. Tapi semangat tidak boleh berhenti. Badan lemah, ini sulit. Tapi persoalan pelayanan tidak boleh berhenti. Perkelahian sengit, nah itulah pelayanan. Nanti kalau udah mati baru di surga. Tapi kita seringkali salah kaprah. Berharap pelayanan kita sudah ada di surga. No. Itu after. Itu finishnya nanti. Ya. Oleh karena itu saudara, hidup adalah Kristus menjadi pemikiran serius. Sehingga secara bertahap berproses kita menjadi seperti dia. Bagi dia, melayani dia, memuliakannya seperti dia. Ya. Ini enak dinyanyikan ini, tapi sulit dijalani. Semua orang suka nama Tuhan Yesus. Sebutlah nama Yesus, dapat. Sebut ini. Tidak ada satupun yang ngikutin apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, nggak ada yang mau itu. Ya. Kita hidup penuh kecengengan. Karena itu memanipulasi Alkitab supaya cocok dengan selera kita. Ya, ini sangat-sangat menakutkan. Kita perlu hati-hati ya. Sorry. Loh. Hidup adalah Kristus ya. Sehingga penting bagi kita sebetulnya menguji diri kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Tanya dirimu, cinta Tuhan gak sih? Saya cinta Tuhan. Kamu lakukan gak yang Tuhan mau? Kamu ngeluh gak tadi waktu berat, waktu gini? Iya. Lalu bagaimana kamu bisa bilang kamu cinta Tuhan? Kadang-kadang saya ada pada waktu tertentu begitu overloadnya, begitu naik. Waduh dikelewatan nih. Ya, saya kalau ngurus sekolah anak-anak yang kita besarkan lalu kurang ajar itu swakitnya rasanya kesumsum gitu ya. Lah saya aja mikirin kamu gak mikirin dirimu. Itu kan paling menyakitkan ya. Saya memikirkan kamu gak pikirkan dirimu. Gak usah kamu pikirkan saya. For yourself. Tapi ini pun enggak. Kalau Abraham Maslow itu bikin piramida. Motif manusia atau need manusia paling bawah untuk hidup itu adalah apa? Uang, materi. Sandang, pangan, papan. Tapi sudah terlalu banyak orang-orang sekarang mencapai level paling rendah pun udah enggak. Uang enggak jadi membuat penyemangat dia. Bagaimana lagi Kristus? Itu omong kosong itu. Maka kalau uang menjadi penyemangat hidup kita, tujuan motif kita pasti menjadi pekerja keras. Supaya banyak uang kan? Kalau you enggak jadi pekerja keras berarti you enggak hargai materi. Kalau enggak mampu menghargai materi, bagaimana menghargai Tuhan? Ini omong kosong. Maka barang siapa pemalas, dia cocok belajar sama binatang. Belajar kau ke semut itu. Bagus ya? Sehingga sebetulnya ya, natur manusiawi kita itu mesti kita pikirkan. Apakah saya mencintai Tuhan? Jadi tanyanya jangan terlalu besar-besar ya. Apakah saya mencintai Tuhan? Oh iya saya nyanyi untuk Tuhan. Apakah saya mencintai Tuhan? Oh iya saya khotbah. No. Apakah saya mencintai Tuhan? Saya lakukan semua untuk dia, demi dia? Yes or no? Kamu punya jawaban. Mungkinnya? Mungkin tidak. Kalau tidak perbaikilah. Kalau ya, ajukan pertanyaan kedua. Lebih penting lagi mempertanyakan diri kita. Apakah Tuhan mencintai kita? Bagus kalau kamu yakin kamu mencintai Tuhan. Tapi gak yakin dengan jujur bahwa Tuhan akan mencintaimu dengan cinta yang ada padamu. Ya kalau orang pacaran, wah ada naksir berat ya. Wah yakin banget tuh cewek mau sama dia ya. Begitu datang ngomong I love you, ceweknya bilang apa? Gue love you gitu ya. Dilap habislah sudah. Waduh frustrasi pulang. Sebetulnya yang salah bukan penolakan itu. Pengharapan yang berlebihan itu loh. Dia tega menolak cintaku. Bukan. Bukan soal dia tega menolak cintamu. Kau yang tega mencintai dia. Berlebihan. Yang mbok tahu diri dikit. Ya. Kita orang biasa. Di bawah. Jelek pula lagi. Mau sama orang tinggi yang hebat tapi cantik pula lagi. Lalu kau bilang, bukankah tidak ada yang mustahil bagi Yesus? Kau makanlah itu. Maka kalau kita mau pacaran, kalau nggak mau ditolak, hitung baik-baik. Ini memang pantas nggak? Kalau kamu pantas, uber terus. Dan yakinlah.
Jadi saya jadi ingat pacaran saya sama istri dulu ya. Saya ajak dia makan, kita dua ngomong. Mah, apa CVM bukan malah ya. Jadi mama. Dipecat gue kalau ngomong mama waktu itu ya. Saya bilang, Red, gue ini sama lu kagak mau cuman berteman doang. Gue mau lebih dari berteman. Udah anggap serius, udah anggap gini. Dia bilang apa? Wah sorry gue gak pikir itu. Hah? Gue shock juga ya. Gila rasanya saya cukup meyakinkan untuk itu kan gitu. Terus dia bilang, saya gak mau, saya gak ada kepikiran itu. Udah gini aja, lu gak usah jawab sekarang. Lu doain, lu lihat. Ya kita jalanin dulu. Jadi saya udah ditolak sebetulnya, tapi saya bilang enggak, tunggu aja dulu. Saya deketin, terus saya ubar, terus akhirnya lulu dia. Ya, sekarang jadi istri saya. Enggak berani nolak apa yang saya mau. Haleluya. Kalau saya cengeng dulu waktu bilang saya enggak kepikiran, ya udah saya mundur. Ya bodo amat. Hilang dong, enggak jadi dong. Kenapa saya maju? Karena saya yakin masih ada nilai yang bagus dalam diri saya. Saya guru sekolah minggu, dia guru sekolah minggu. Saya duluan, dia belakangan. Secara sekolah minggu dia murid saya. Maka saya bilang hormatilah gurumu. Jangan pernah menolak dia kan gitu. Udah kita pacaran. Terus saya ngomong lagi satu waktu. Ya. Saya kerja bagus di Astra. Terus saya ngomong lagi satu waktu. Kita udah pacaran nih, lagi makan. Gue kadang-kadang mikir loh ini satu waktu gue mau jadi pendeta. Ya, saya bilang, oh nggak apa-apa, bagus juga itu. Karena gue juga pernah mikir mau jadi biarawati gitu ya. Untung lo nggak jadi ya. Kalau jadi mati lah gue. Gue kaget juga dia ngomong begitu ya. Tapi kan kita memang udah pacaran. Sehingga waktu saya jadi pendeta, melepas semua bisnis, dia support. Kita mesti yakin siapa yang kita hadapi. Kita tahu nih. Kita harus berhitung. Bukan hanya diri kita, tapi orang yang kita hadapi. Teman saya melepas bisnisnya. Akhirnya istrinya nggak bisa nolak, dia jadi pendeta. Tapi istrinya nggak pernah bisa menikmati. Hanya dia jalan sendiri kalau urusan pelayanan. Karena saya pikir sayang juga. Ya, dan saya bersyukur kami jalan 2 ke Kalimantan. Saya minta dia studi. Ada kemudian lengkap dengan isi itu sudah, mulai ajarin guru-guru juga bantu saya. Biasanya saya seminar bisa 4-5 session. Tapi makin kemari ya makin kurang begitu ya. Jadi dia lebih banyak saya briefing pada guru-guru, maju terus kelompok-kelompok kecil gitu. Ya saya coba kasih waktu lagi untuk bicara dengan anak-anak dan seterusnya. Ya. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih, kita boleh merasa cinta pada seseorang, tapi kita harus bertanya apakah orang itu akan mencintai kita. Caranya gimana Pak? Pertama lu pantas gak dicintai? Dia cantik, lu jelek. Dia baik, lu jahat pula lagi. Dia kaya, lu miskin. Udah jelek. Apa? Jahat, miskin. Mau dapat yang cantik, kaya, baik. Ya, itu seperti apa namanya merindukan bulan? Pungguk merindukan bulan itu kan. Bulannya tetap di sana, pungguknya di sini terus. Ih, keren banget ya bulan purnama. Lihat dulu, begitulah orang Kristen. Saya cinta Tuhan. Kenapa kamu gak seperti dia? Saya cinta Tuhan. Kenapa kamu gak lakukan kehendak dia? Saya cinta Tuhan. Kenapa kamu gak semangat seperti dia? Saya cinta Tuhan. Kenapa kamu gak mau mati seperti dia mau mati untukmu? Apakah kamu mau mati untuk dia? Enggak Pak. Wah ya sudah, jangan bilang cinta dong. Bagaimana dia mau mencintai kau yang tidak mau mati untuk dia? Nah repotnya, orang lain bisa kita bohongi. Nah Tuhan ini tidak bisa kita bohongi. Maka jujur menjadi penting. Oleh karena itulah jawaban itu dikatakan dalam kejujuran hati. Menilai dan mengukur diri dengan bercermin pada kebenaran firman Tuhan. Supaya jangan terjadi. Tidak tiap orang menyebut nama Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan I love you, I love you, I love you, I love you. Tuhan bilang sorry, I hate you. Lalu satu bilang, oh Tuhan aku berkhotbah dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu. Itu di gereja disanjung ya. Wah pendeta hebat lu, khotbahnya bagus. Wah bikin mujizat lu, ngusir setan. Kalau dia datang setan lari. Larinya kemana? Ke dia. Jadi dia yang kesetanan. Tuhan bilang apa? Enyala pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Why?
Karena seluruh yang dikerjakannya berkhotbah, mujizat, usir setan untuk keuntungan dirinya. Bukan kemuliaan Tuhannya. Aku tidak kenal kau, kau ambil bagianmu. Bahasa Alkitab, dia sudah menerima upahnya di dunia. Dia pelayanan, yes, dan dia dapat keuntungan. Sudah selesai. Nggak ada bisnis you dengan surga. Kamu cuma jadi pedagang pengantara saja. Kamu cuma jadi maklar di dalam kebenaran. Surga nggak mau. Nah oleh karena itu saudara, ini menjadi bagian penting yang perlu untuk kita perhatikan. Ini kok. Ya. Oleh karena itu hidup adalah Kristus, hati-hati jebakan hati. Ini yang paling repot memang ya, karena kita sangat cinta diri. Padahal berani menyangkal diri adalah kata kunci menemukan jawaban. Apakah hidup kita adalah Kristus? Omong kosong kita nggak cinta diri, termasuk saya. Saya rasa saya benar, saya baik, maka saya bisa debat dengan istri saya. Saya rasa saya benar, saya baik, maka kadang-kadang saya nggak mau dengar apa kata anak saya. Saya yakin saya benar. Maka saya harus belajar menyayat. Padahal itu saya dan istri. Bayangkan kalau saya dan Tuhan, yang perfect itu loh, yang sempurna itu. Kan gila kalau saya rasa saya hebat, udah berjasa kepada Tuhan, bukan? Kalau kita bilang saya berjasa terhadap teman saya, masih oke lah. Mungkin kamu tolong dia. Saya bertanggung jawab dalam rumah tangga, masih oke lah. Memang kamu orang tua yang baik. Tapi kalau kita bilang kita berjasa kepada surga, gila apa? Saya tanggung jawab pada surga, no. Panggilan surga adalah panggilan yang tidak bisa kita nomor duakan. Ada satu lagu bagus sebetulnya ya, yang lagi in gitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Selagi aku kuat jadi berkat. Karena kalau udah kuat gak bisa lagi. Wrong. Ini bagus sebetulnya secara pendekatan filosofis, humanis, it is okay. Bagus. Tapi kalau kita belajar Alkitab, hidup ini bukan kesempatan yang kita bisa pakai A atau mau pakai B. No choice. Hidup ini adalah sebuah ketetapan panggilan Tuhan. Ikut aku, sangkal diri, pikul salib. Atau no. Jangan mendua hatimu. Waduh mak. Kapan kau jadi berkat? Kapan kau mengenal aku? Dalam sakitmu, dalam susahmu. Dalam tuamu, dalam mudamu. Dalam kayamu, dalam miskinmu. Maka janda miskin itu muncul. Mana ada seorang janda miskin punya kesempatan untuk melayani Tuhan pakai uang, bukan? Tapi bagi dia bukan urusan itu, dia kasih apa yang dia ada. Maka kalau kesempatan itu masih sebetulnya tanggung jawab manusiawi itu. Kamu udah dikasih kesempatan yang baik lah, yang bener lah dan seterusnya. Secara filosofis yang saya bilang tadi manusiawi itu betul. Tapi kalau kita melompat kepada teologis, maka saya katakan, kita seringkali setengah jalan jadi orang Kristen. Karena kita menjadi Kristen dengan tataran nilai diri kita. Itu sebab bisa kita merasa berjasa dalam melayani. No. Ya. Saya hanya rasa fail kalau melayani, tapi tidak melahirkan kader gelombang kedua. Tidak memuridkan. Bagi saya itu. Bukan apa yang saya kerjakan, saya bangun. Saya nggak terlalu pusing. Dulu saya senang, bangga hitung itu. Tapi makin kemarin saya berpacu. Kira-kira nanti kalau saya dipanggil Tuhan, generasi kedua ini sudah muncul nggak? Mana mungkin generasi kedua itu muncul kalau saya tidak menjadi model. Kalau saya tidak latih mereka. Kalau saya tidak lepas, tidak percaya pada mereka. Gak mungkin. Maka mereka akan muncul karena ketetapan kehendak Tuhan. Dan kalau itu muncul saya nggak pernah persiapkan, artinya saya ditampar Tuhan. Karena untuk memunculkan seorang pemimpin besar, Tuhan tak perlu kita. Kalau Tuhan pakai kita, untuk kita menyampaikan apa yang dia tetapkan dan dia ajarkan. Nggak gampang ya. Maka ya selalu penuh dengan kesulitan, hati-hati di dalam menilai. Karena itulah hidup sebagai orang Kristen. Perlu tadinya penyangkalan diri itu menjadi kata kunci. Tanpa penyangkalan diri, kita tidak akan pernah menemukan diri kita yang sejati. Ya,
Kita akan terus berputar-putar di dalam jebakan yang mematikan. Ini nggak mau gimana sih? Baterainya udah nggak beres. Oke, mati adalah keuntungan. Saudara, pada waktu Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, menarik dia bilang ini. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Aku tidak tahu memilih. Aku lebih suka kembali kepada Kristus. Tapi rasanya lebih penting. Kalau sukanya dia suka ke surga. Tapi kalau penting dia di dunia untuk memberitakan Kristus itu. Waduh, saya cemburu loh. Kadang-kadang ada titik-titik saya merasakan itu, tapi belum dalam bentuk aktual. Hanya di perenungan. Ya. Lalu sekejap, apa iya gitu. Wah, berkelahi lagi pada diri. Wow, Paulus. Betul-betul dia sudah tiba pada titik. Bagaimana Tuhan yang menguasai hidupnya dan hidupnya bukan lagi untuk dirinya. Kadang-kadang masih terbersit di saya pengen umur panjang. Kalau boleh hari ini aku kembali pada dia. Itu bahasa sih gampang ya, saya juga bisa khotbahin gitu loh. Tapi kejujuran batin itu. Dia pengen. Tapi aku tahu aku harus hidup untuk melakukan apa yang dia mau. Wow. Hidup pun ternyata bukan untuk mencapai apa yang dia mau. Saya kan hidup pengen melihat anak saya semua menikah. Saya berharap kalau bisa satu waktu dengan bangga melihat cucu saya menikah. Siapa yang gak punya mimpi itu? Itu kan dream kita. Maka ya pergumulan itu kan normal kan. Maka itu seperti saya bilang begitu orang kenal Kristus dalam tanda petik. Dalam ukuran dunia. Jadi abnormal dia. Ya, ini bukan abnormal warung kopi ya. Gimana sih lo mikirinnya kok lain? Kok gak mikirin ini, kok mikirin itu? Paulus itu kan orang gila. Keuntungan dia bilang sampah. Posisi majelis yang tinggi. Masa depan yang cerah dalam struktur keagamaan. Dia lepas diuber-uber seperti buronan. Tapi dia bilang haleluya. Lah ini kita gak normal kan ya. Mikirin itu mah, waduh gila juga siapa yang mau kalau begitu. Itu sebab kalau dikhotbahkan kebenaran seutuhnya, tidak ada yang suka ke gereja. Kebenaran itu harus dimodifikasi supaya cocok dengan telinga. Barulah orang suka ke gereja. Tapi haruskah kita mengkhianatinya? Maka aku pilih jalan. Ya Tuhanku, jangankan orang yang mendengarkan aku. Aku pun kadang-kala bergumul dalam apa yang kau katakan. Namun, aku mau belajar taat lakukan apa yang kau mau. Mencincang diriku. Kalaupun kemudian kita mengalami kesendirian di situ, ingat. Kesendirianmu adalah pertemuan dengan Tuhan. Perhatikan kalimat saya. Kesendirianmu adalah pertemuan dengan Tuhan. Waktu kita ketemu Tuhan, betul-betul kita lonely. Masuk, karena value-nya jadi beda. Kadang-kadang omongan kita jadi gak masuk akal. Cita-cita kita dianggap berlebihan. Pertemuan dengan Kristus adalah kehilangan diri. Nah itulah penyangkalan itu. Oleh karena itu mati adalah ujung penantian. Siapa sih yang gak menanti bahagia? Semua kita. Tapi kamu tahu gak ujung penantian? Kematian. Jadi kenapa kamu takut? Mestinya kamu menanti itu dengan sukacita. Karena itu kerjalah seperti kamu besok mau mati. Besok mau mati ini. Kerja cepet-cepet. Kerja keras, kerja sungguh. Yang kedua, mati adalah terpisah dari kesementaraan. Emang kamu cinta kesementaraan yang penuh dengan suka duka hidup yang warna-warni ini? Penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kesakitan. Di mana kita hidup tanpa kesakitan? Dalam rumah tangga pun ada kok. Suami istri ribut, lalu banyak istri atau banyak suami rasa lebih nyaman dengan temannya. Tentu saja kamu lebih nyaman dengan temanmu yang ketemunya seminggu sekali. Coba satu rumah, kan masalah juga. Wah saya lebih enak Pak tenang kalau duduk sama teman daripada sama istri. Lah iyalah lo dua sama bini lo kan di ruang makan, iya. Jalan ketemu dia, tidur ngeliat samping dia. Teman seminggu sekali. Datang ngobrol. Gak ada keterikatan, gak ada kewajiban. Maka kita ketika memahami
terpisah dari kesementaraan. Itu sangat menyenangkan. Yang ketiga, mati itu terikat bersama Kristus dalam kekekalan. Jadi waktu kita melompat dari kesementaraan masuk dalam kekekalan, tapi dalam persekutuan terikat dengan Dia. Kemarin yang saya bicara ya. Jangan sampai kita mati masuk dalam, terpisah dari sementara, masuk mati di dalam kekekalan. Waduh, penghakiman yang terus menerus itu. Tetapi ketika kita mati, terikat dalam kesementaraan. Lagi-lagi, itu adalah penantian yang menyenangkan. Maka mati itu adalah penggenapan janji surgawi. Aku akan kembali ke tempat dari mana aku datang, kata Yesus Yohanes 14. Menyediakan tempat bagimu dan aku akan menjemputmu untuk kita sama-sama di situ. Saudara suka nggak mau dijemput Tuhan Yesus? Halo? Halo? Suka ya? Enggak, kita mau doa nih. Loh, kalian suka nggak diangkat oleh Tuhan Yesus? Suka ya? Pernah nggak berdoa? Ya Tuhan, angkatlah aku. Hah? Pernah lah ya, waktu kita lagi sesek napas, persoalan numpuk banget. Tuhan ambil aku. Ah, itu bukan ngambil kau, itu ngambil persoalanmu, itu kata malaikat ya. Malaikat hafal sama kita. Lagi sesek napas aja, udah Tuhan cabut nyawaku. Lagi sehat aja, Tuhan turunkan berkat-Mu. Jangan buru-buru aku mati. Kalau aku mati, apa kata orang tentang engkau? Buset, Tuhan juga di VT komplit. Yuk kita pikirkan bagian ini. Penggenapan janji surgawi. Masa janji digenapi yuk gak seneng? Keren ya. Saya khususnya tahun 2017 ini, ya lewat 2000, masuk 2018, 2017. Senyum kecut gitu ya. Ketawa sendiri kalau saya pikir. April ablasi, Juli mesti kuras cairan. Desember awal hantem lagi 5 hari. Pingsan sampai 6 kali. Kira-kira ini 2018 apa ya? Orang bilang, aduh pak, nih. Waduh pak, jangan buru-buru dong. Emang gue yang bisa bikin buru-buru apa? Saya mau mati pun belum tentu bisa mati. Saya lompat dari lantai 4 ke bawah kalau Tuhan tangkap. Pas jatuh kena busa ya. Kok gak mati? Tuhan jatuhin busa di bawahnya. Tapi jatuh pun saya, Tuhan gak jaga, gedebuk. Mati juga. Karena posisi jatuhnya mengerikan. Kan kita gak bisa ngomong. Ya. Tapi kalau saya lihat gitu, deket amat ya kematiannya. Saya manusia yang dari kecil sampai muda sampai kerja itu. Ya, yang namanya diopnam itu belum pernah. Udah jadi pendeta, diopnam bolak-balik. Maka kalau kalian mau diopname, ya jadi pendeta lah. Yang jadi pendeta, teman-teman siap-siap ya diopnam ya. Halo? Oh, si Selamat enggak sih ya dia 26. Karena dia bilang, Pak saya bagian pembakaran korban saja Pak. Makan paha korban ya, korban bakaran. Hidup itu begitu. Nah oleh karena itulah, sadari mati itu adalah anugerah ilahi. Itu bukan malapetaka. Anugerah. Tuhan bilang, nah sekarang selesai, sini. Ikut dalam perjamuan agung anak domba Allah. God, terima kasih. Wis, indah banget ya. Saya harap nanti kalian pulang ngomong sama suami istri, mah, Pak, kenapa? Kira-kira kita siapa yang duluan mati ya? Gak usah nanya, saudara. Karena kita kagak tahu. Ma, kalau aku duluan mati, kau kawin lagi enggak? Berkelahi kalian gara-gara itu nanti. Kok ngomonginnya gak perlu kan gitu ya? Tapi bagaimana hidup ini kita jalani, kita lakoni. Ya. Jadi bagaimana kita bertanding dalam kebenaran hidup. Mati kita menjadi indah. Mati adalah anugerah ilahi. Ya. Kemudian mati adalah keuntungan. Saudara, mati itu bukan sekedar meninggalkan dunia. Sepertinya ini kelewatan satu ya. Hah? Loh, kok gak bisa mundur? Oh, masuk lagi? Oke. Ya, mati itu bukan sekedar meninggalkan dunia ya. Oh, saya mati, dia terlupa, dia sudah meninggalkan dunia. Kan istilah kita meninggal dunia. Ya, meninggalkan dunia. Tetapi sebetulnya mati adalah perjalanan indah kita.
menuju surga yang mulia. Saya suka satu lagu ya, kini kita tempuh jalan ke surga, kan bahagialah masa depan kita. Apa ya, kita ini lagi jalan loh ini ke surga. Mestinya kan kalau kita lagi jalan ke surga senang apa susah ya? Lalu kenapa orang Kristen bisa susah? Karena dia lagi jalan ke neraka. You gak terikat sama surga itu. Ya, belajarlah tenang ketika ada kesulitan, kepahitan dalam hidupmu. Ya, terus lakukan yang Tuhan mau. Sehingga perjalanan menuju surga mulia. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah di jalan Kristus sang benar? Maka beranilah menguji diri dan menghakimi diri sendiri. Selagi masih waktu tersedia di bumi ini. Hajar dirimu, hakimi dirimu. Keras terhadap dirimu, jangan cengeng. Hei jiwaku, apa yang kau lakukan untuk dia? Aduh, mestinya aku tidak boleh tunda itu. Aku salah. Aduh, mestinya aku tidak boleh cengeng hanya karena capek lalu tidak mau isi acara itu. Padahal mestinya aku lakukan. Tidak serta-merta semua yang kita pengen kita bisa. Tapi yang bisa jangan sampai tidak dilakukan hanya karena perasaan capek dan seterusnya. Kadang-kala ya Tuhan beri kita privilege. Lagi capek rasanya ada pengen tidur tapi harus nolong orang. Harus bantu orang ini. Kadang-kadang kita aduh capek banget gitu. Tapi waktu 1 hari 2 hari lewat baru kita pikir oh God thanks. Selagi masih tersedia waktu di bumi. Saya pernah sharing ini saudara. Dulu saya guru sekolah minggu. Jadi ada satu orang tua. Masuk rumah sakit orang miskin. Kanker di lidah. Anaknya bukan murid saya. Muridnya teman saya. Terus teman saya datang, man, bantuin gue dong ngurusin gue nggak ini. Orang sakit nggak terlalu pengalaman. Ya udah kita pergi. Kenapa? Karena gereja nggak punya waktu ngurusin. Maklumlah di gereja kami waktu lampau itu, kalau yang sakit orang miskin, pendeta sibuk semua. Mau rapat, mau ini, mau itu. Kalau orang kaya, mendadak semua off. Itu udah penyakit itu. Saya paling benci dengan itu, dan saya berkelahi dengan diri saya. Jangan sampai kau begitu. Pengalaman pahit. Kami pergi. Ya, lalu waktu saya pergi masuk rumah sakit. Ngomong, Pak, dia semangat setengah mati. Ya nyanyi, oh Papi, terima kasih. Cuman saya nggak kuat sudah. Saking dia senang, dia bilang terima kasih berkali-kali. Itu lidah itu udah busuk. Terima kasih. Aduh baunya luar biasa. Lah saya kan deket dia kan, saya nggak mungkin jarak 2 meter kan. Dalam nama Yesus kan nggak bisa begitu. Ya kita deket dia, menghibur dia kok. Waduh saya nggak kuat loh. Ya udah selesai kemudian Pak sebentar ya, udah selesai doa selesai. Saya sebentar ke kamar mandi. Saya mau muntah nggak bisa. Saya masukin air ke hidung saya supaya saya keluarin. Saya sengaja keselekin, nggak bisa juga. Karena baunya itu sudah di pikiran. Udah kerekam, seret. Udah selesai. Hari itu dia senang setengah mati, kita pulang. Besok teman saya telepon lagi. Big Man, tadi siang gue ke situ, bapaknya mau ketemu lo lagi. Alamak. Dia seneng. Waduh, seneng sih seneng. Saya bilang, tapi saya nggak bisa juga bilang tidak. Boleh nggak besok? Jadi mestinya sore itu saya bilang besok. Oh boleh, nggak apa-apa. Nanti gue sampein. Yang penting lu datang. Ya udah, besok janji. Besok sore, besok pagi saya telepon teman saya. Bing Man, orangnya udah meninggal. Waduh saya nangis. Tuhan kasih saya kesempatan yang luar biasa. Privilege. Untuk berdoa bagi orang yang mau dibawanya. Tapi kecintaanku pada diriku. Yang tak terlalu mau bau itu terulang kembali dalam waktu dekat. Membuat aku menundanya. Saya nangis itu dan saya ingat. Akhirnya saya sejak itu belajar. Selagi kerjakan. Lu mau mati di situ kayak matilah. Kalau masa Tuhan tidak jaga kamu. Tapi begini saya tidak bisa ulang lagi. Ya. Nah oleh karena itu waktu masih tersedia di bumi. Kita bikin. Hati-hati karena waktu itu bisa hilang. Ya. Tapi saya ingat kemudian dan itu saya rasa ya blessing Tuhan pengalaman itu. Lalu ada satu orang telepon saya. Saudaranya kena kanker,
Udah 2 tahun di rumah, sudah sebelumnya berobat, enggak karu-karuan. Jual semua sisa rumah terakhir. Akhirnya dia gak mau lagi ke rumah sakit. Nah, kalau nanti rumah sakit lagi habis semuanya, akhirnya dia tinggal di rumah. Sudah habis semuanya. Rumahnya berapa habis. Nah, lalu saya telepon, saya gak kenal dia. Cuman karena dengar di RPK. Satu waktu saya bilang, oke, rumahnya di mana? Saya catat ya. Saya pas mau pergi ke satu tempat lewat daerah dia. Ya di Saharjo situ. Ini saya mau lewat Saharjo, bisa gak mampir ke rumah? Saya telepon ke rumahnya ke istrinya. Oh silakan Pak ya, saya mampir ke rumahnya. Saya atur waktu berangkat lebih dulu, nah, terus ngomong. Suaminya sudah kecewa sebetulnya sama Tuhan karena dia bilang, kalau memang Tuhan sayang, saya gak kuat menderita. Terus saya ngomong, you mau sembuh? Ya mau Pak, oke. Kita akan minta sama Tuhan kamu sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak kasih sembuh, dia mau bawa kamu siap gak? Dia diam. Nah, terus kita diskusi ngobrol, akhirnya dia bilang, ya saya sih mau sembuh tapi kalau memang Tuhan mau bawa, ya biarlah. Itu kehendak dia, akhirnya dia ngerti. Oke kita doa. Saya doa Tuhan, rindu kami, permintaan batin kami. Berikan kesembuhan pada Bapak ini. Namun jika engkau berketetapan lain karena kami tak mampu memahami sepenuhnya, biarlah ketetapanmu yang jadi. Kalau kau mau bawa dia, bawalah. Saudara, seminggu kemudian saya ditelepon. Orangnya meninggal dunia dengan tenang. Saya rasa ya kesalahan saya yang dulu itu menampar muka saya. Waktu saya menunda 1 hari. Tapi hari itu saya mesti pergi ke tempat lain, saya belok, saya gak kenal dia. Dan orangnya sudah jatuh miskin. Tapi baru saya belajar, dia bilang Tuhan baik. Ya, satu orang besoknya mati, saya tidak pergi untuk doa dia. Satu orang akhirnya saya dikasih kesempatan lagi. Masih di bumi masih ada waktu. Dan saya berdoa. Dan orangnya dibawa Tuhan. Kita gak bisa tebak. Kita gak bisa kayak mau kita. Tuhan itu mau apa. Oleh karena itu, mati akan menjadi indah ketika kita mengisinya. Hidup mati adalah pilihan yang sulit. Tapi ingat ya, bukan pilihan yang menakutkan. Hidup mati pilihan yang sulit. Yes. Aku mau mati bertemu dengan dia. Tapi aku tahu juga aku hidup untuk melayani dia. Aku tidak tahu apa yang kuputuskan, itu Paulus. Tapi bukan pilihan menakutkan loh. Kalau kita kan pilih hidup apa pilih mati? Pasti pilih hidup karena mati takut. Itu salah. Pilihan sulit itu, bukan pilihan menakutkan. Hidup dan mati adalah 2 peran, 1 jalan. Loh maksudnya 2 peran apa satu jalan? Yes, jalan yang sama itu. Hidup melayani dia, mati ketemu dia, itu aja kok. Jalannya sama, perannya beda. Di sini kita pelayanan, haleluya Kristus. Di sana kita bersekutu bersama dengan dia di kekekalan. Tidak perlu lagi kamu khotbah di sana. Ya. Maka keduanya itu akan penuh dengan kesukaan ketika kita terikat dalam dia. Ya, kenapa Rasul itu bisa seperti Paulus? Berbahagia aku boleh menderita karena dia. Berbahagia boleh dianiaya karena itu. Hidup dan mati adalah misteri. Yes. Kita nggak tahu jalan hidup ini gimana. Besok dapat apa. Mati pun kita nggak tahu kapan. Misteri kan? Tapi keduanya sudah pasti. Pasti apa? Pasti Tuhan jaga kamu. Hari besok pasti baik. Matimu pasti baik kalau kau dengan dia. Pak ini saya sakit, Pak saya nggak baik. Siapa bilang? Pertanyaannya sederhana. Kamu sebetulnya bertuhan nggak bertuhan? Percaya Tuhan, percaya Tuhan. Doa dan gumulkanlah itu. Jangan bilang sakit nggak baik. How you know? Saya selalu teriak sama kalian ya. Kondisi fisik saya itu grafiknya keren ya, terus turun. Tapi saya nggak akan pernah mau menyerah. Ya. Saya udah bilang kalau saya sampai nggak bisa masih di kursi roda, nggak akan berhenti aku melayani dia, nulis lah. Ya, kadang-kadang saya imaging gitu, wah ini lu nggak boleh gerak lagi, udah pergi kursi roda, mau ke Kalimantan kayak, udah gitu ya, jalan saja. Selagi masih ada napas, selagi masih bisa teriak, teriaklah. Kalau Tuhan mau panggil sekejap juga bisa, lagi tidur juga kita bisa dipanggil kok. Ya. Maka pastikan bahwa kita melayani dia. Pastikan kita bersama dengan dia. Jangan ada takutmu. Dia mengukir hari-hari kita. Ya. Oleh karena itu, hidup mati itu totalitas paradoks. Harus dimengerti dalam iman dan pengetahuan. Artinya gini ya. Hidup senang,
Mati juga. Lo hidup mati ini kan beda Pak. Yes. Tapi hidup menyenangkan, mati menyenangkan. Ini kan gila kita bilang gimana? Ini namanya paradoks. Paradoks itu dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Paradoks itu bukan kontradiktif ya. Ini pendeta, ini maling, bukan itu. Ya. Pendeta ini dianiaya, pendeta yang sama itu bahagia. Itu paradoks itu. Mana ada orang dianiaya bahagia? Nah, itu Paulus itu. Yesus itu Tuhan, tapi Yesus yang sama itu manusia. Paradoks. Itu yang membuat kita susah. Perhatikan kalimat saya. Itu yang membuat kita hidup ini sulit. Karena paradoks. Kita ini selalu kontradiktif. Ya. Sangkal diri. Wah jangan dong puaskan diri. Akan repot kita. Karena kita konfrontatifkan itu. Wah ini saya menderita. Padahal sebetulnya karena kebenaran. Harusnya itu bahagia. Tapi kita nggak bisa menangkapnya. Saya kalau perspektif curiga sama Tuhan sakit pasti saya juga marah dong. Lu Tuhan gimana sih udah pelayanan baik-baik kok jadi begini? Loh nanti dulu. Tapi tidak dengan serta-merta saya juga bisa mengerti. Perlu waktu mempelajari. Sampai menemukan God thanks. Ya. Nah jadi saudara yang kekasih. Marilah kita menjalani hari-hari kita. Dalam menjalani 2018 ini. Dengan mengingat ya. Hidup dan mati adalah dua peran, satu jalan. Dan keduanya penuh kesukaan. Selamat menjalani tahun 2018. Selamat menjadi seperti yang Kristus kehendaki, mengabdikan diri dan terus melayani.